Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Cianjur FM di hari ini Selasa 24 Februari 2026. Dan kembali lagi Talkshow Lintas Perangkat Daerah hadir menemani Mitra tentunya di sini di Cianjur FM. Dan untuk jadwal kali ini tentunya Talkshow bersama Basnas Kabupaten Cianjur. Nanti buat Mitra yang mau tanya-tanya terkait dengan pembahasan yang akan kita bahas hari ini boleh ya. Nanti bisa di 2700300 atau juga boleh di 085722646792. Lewat TikTok LPPL Cianjur FM-nya juga boleh. Tapi sabar dulu karena tentunya kita harus kenalan dan tentunya kita harus mendengarkan penjelasan dari narasumber. Dan insya Allah untuk hari ini akan membahas tentang kupas tuntas zakat fitrah. Narasumber ada Bapak Dr. Kiai Haji Aden Ali Abdullah MPDI. Beliau ini selaku pimpinan bidang pengumpulan Basnas Kabupaten Cianjur. Betul, Pak? Iya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Semoga sehat semua. Amin. Pak Kiai juga sehat ya? Insya Allah, Insya Allah sehat dan pastinya tetap semangat mensiarkan tentunya di bulan Ramadan ini. Iya. Juga mau mengucapkan dulu selamat berpuasa untuk Mitra Cianjur FM. Iya, kepada semuanya selamat berpuasa. Semoga di bulan Ramadan ini kita mendapatkan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah. Adem gitu ya. Semuanya dari bahasa semua langsung masuk ke hati gitu. Amin. Sekali lagi Amin. Mitra, yang akan dibahas hari ini yaitu tentang kupas tuntas zakat fitrah. Betul. Yang sudah tak sabar mau tanya-tanya boleh. Tentunya yang bertugas hari ini ini akan memandu selama satu interval ke depan di Talkshow Lintas Perangkat Daerah bersama Basnas Kabupaten Cianjur. Nah, Pak Kiai, sekarang kita alhamdulillah ya sudah masuk di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Nah, berbicara tentang Ramadan, selain tentunya kita wajib berpuasa, ada juga kewajiban kita yaitu nanti harus membayar zakat fitrah. Boleh sama Pak Kiai dijelaskan dulu sebetulnya zakat fitrah itu apa sih? Nah, dan tentunya seberapa wajibkah zakat fitrah harus ditunaikan oleh umat muslim? Seperti apa? Silakan. Baik, terima kasih kepada semua Mitra Cianjur FM ya, yang baik, yang khususnya yang mendengarkan semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari Basnas Kabupaten Cianjur, mohon maaf ya, suaranya agak serak Ibu. Banyak sekali kegiatan ini di Ramadan. Kegiatan banyak, ngopi kurang gitu. Sehingga suara kami hampir habis. Iya benar, di bulan Ramadan ini tentunya bulan yang penuh berkah, penuh amal ibadah. Tentu tidak hanya saum, tidak hanya puasa yang kita lakukan, tapi ada lagi kewajiban yang sudah sebetulnya barangkali semuanya sudah mendengar dan sudah melaksanakan, namanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu artinya fitrah itu adalah jiwa kita sebetulnya. Jadi zakat kaitannya dengan jiwa kita, yang mana jiwa kita itu kan kita gunakan nih dalam 1 tahun gitu kan. Barangkali kalau secara dohiriyah atau kita ibaratkan seperti barang kan, tentu kita pemakaian full nih. Pasti kotor, pasti ada hal-hal yang harus dibersihkan dan lain-lain seperti itu. Nah ini zakat itu fungsinya ke sana. Makanya kadang zakat fitrah orang menyebutnya zakat badan. Jadi menjakati badan kita gitu. Makanya kan zakat ada 2 sebetulnya kategorinya, zakat mal dan zakat fitrah. Kalau zakat mal urusan materi, kalau zakat fitrah urusan badan kita, seperti itu. Dan memang siapa yang wajib ya karena kaitannya dengan badan, yang punya badan itu gitu. Pada dasarnya begitu. Makanya dalam zakat fitrah itu semua kena. Walaupun anak kecil, bayi sekalipun ketika dia terlahir gitu kan, melalui bulan Ramadan, mengalami bagian dari Syawal, maka walaupun baru lahir itu kena juga gitu. Harus zakat, tetapi tentu yang zakatnya adalah orang tuanya tentunya gitu kan gitu. Orang tuanya, bukan Pak Alwan. Tapi emang ada batasan juga kalau emang mampu. Kalau betul, kalau mampu artinya mampu itu dalam arti mampu mengeluarkan zakat. Nah, kategori zakat itu kan hanya 1 sok istilahnya. Kalau sekarang sudah ditetapkan berdasarkan fatwa MUI dan juga ketetapan dari Bupati Cianjur
Maka kalau hitungan dengan kilo ya, sekarang jatuhnya 2,7 kilo. Kalau dengan uang, nah ini Cianjur ada dua opsi nih berbeda dari kabupaten yang lain. Cianjur itu pertama 35.000 rupiah. 37.000 rupiah ya, mohon maaf. 37.000. Ini untuk opsi yang masyarakat yang makan berasnya beras apa ya, beras galib gitu, beras premium gitu ya, beras biasa. Yang kedua opsinya 50.000. Nah ini mau untuk masyarakat yang makan berasnya spesial, Panan Wangi gitu. Karena emang di Cianjur ini ada beras Panan Wangi. Ada kelebihan dari kabupaten yang lain, dan mana Panan Wangi ini tidak ada di kabupaten yang lain. Makanya selalu dua opsi. Nah ini, lalu bagaimana kalau ada orang yang tidak mampu, artinya tidak punya untuk membeli beras sebanyak 2,7 atau dengan uang senilai 37.000? Ya sebetulnya kalau tidak mampu gak apa-apa, tidak diharuskan berzakat. Kalau benar tidak mampu ini gitu kan, itu api-api. Nah itu masalahnya. Kalau benar tidak mampu ya gak apa-apa. Karena kewajiban zakat itu bagi orang yang punya anggaran untuk zakat tersebut, tetapi mampunya nanti, bukan sekarang. Ukuran mampunya nanti dimulai dari malam Lebaran tuh. Nah itu dimulainya. Kalau sekarang belum jadi ukuran sekarang ini, karena masih jauh ke malam Lebarannya. Karena wajibnya sebetulnya dari mulai kita malam Lebaran. Oke, siap. Ini apa yang membayar zakat fitrah wajib bagi yang mampu. Nah di sini, betul. Siapa saja yang bisa dikategorikan yang wajib membayar zakat fitrah dan juga yang berhak menerima zakat fitrah itu siapa saja? Apakah memang siapapun bisa menerima, siapapun bisa membayar zakat? Nah itu seperti apa penjelasannya Pak Kiai? Ya betul. Barusan sudah disampaikan, yang wajib itu adalah yang mampu ya, dan orang muslim tentunya gitu kan, karena ini bicara zakat. Bagi yang tidak mampu tentu tidak wajib ya, tetapi insya Allah lah, kalau saya lihat di Kabupaten Cianjur ya rata-rata mampu lah, karena dengan nominal 37 atau dengan beras 2,7 gitu kan, semua insya Allah lah pada punya, mudah-mudahan gitu kan. Gitu. Dimudahkan semua untuk mengeluarkan, membayar zakatnya. Nah nanti ketika berzakat kemana kan? Nah itu pertanyaannya, siapa yang berhak ya, betul. Zakat fitrah tersebut. Iya, ya sebetulnya kalau bab zakat kita sudah ada regulasi dari Quran ya, yang baku itu, yaitu namanya asnaf gitu kan, sesuai dalam ayat Quran yang innamas shadaqatu ya, fuqara dan seterusnya, yang 8 pada dasarnya yang pokok. Tetapi emang kalau zakat fitrah ada berbeda, lebih berfokus kepada asnaf fakir miskin. Ya, jadi lebih ke arah sana, lebih banyaknya porsinya, walaupun ke asnaf yang 8 sama. Karena emang zakat fitrah ini salah satu hikmahnya, jangan sampai nanti di hari Ria, yaitu di hari Idul Fitri, ada orang yang gitu kan, ada orang yang tidak makan, ada orang yang tidak punya apa-apa, itu makanya lebih fokus ke sana. Walaupun pada dasarnya sama saja kepada asnaf yang 8. Nah lalu bagaimana yang lebih supaya lebih merata atau supaya lebih sampai terhadap asnaf itu, dan yang terpenting supaya benar-benar zakat ini sah melalui secara syar'inya, secara fikih gitu ya. Ya makanya tentu alhamdulillah kami di Bajnas lembaga yang menjadikan ujung tombak ya kaitan dengan masalah zakat, JIS lah, zakat infak sedekah. Tentu kami diamanahkan untuk bagaimana zakat ini sesuai, tidak hanya mengeluarkan, tapi sesuai dengan satu sahnya zakat, yang kedua hikmahnya zakat, itu yang terpenting. Itu ada dua kan, ada sah, ada hikmah gitu. Barangkali kalau secara sah barangkali banyak pendapat ya, walaupun kalau kami karena emang sesuai dengan regulasi syar'i yang ada, bahwa saat ini apalagi zakat fitrah sangat rentan.
kalau mengeluarkan zakat tanpa melalui amilin zakat. Nah itu. Nah, kalau tanpa mulai amilin zakat sangat rentang. Rentang apa? Pertama, rentang tidak sah. Bukan menyebutkan langsung tidak sah, tapi rentang, dikhawatirkan tidak sah. Kenapa? Karena begini, zakat fitrah itu tadi sudah disampaikan, wajibnya pas waktu malam lebaran. Nah wajibnya, itu wajibnya. Sekarang emang belum wajib walaupun sudah bisa mengeluarkan, agar kita nyantai nantinya. Karena biar malam lebaran kita gak sibuk-sibuk ngurus zakat gitu. Nah lalu katakanlah seseorang tersebut mengeluarkan zakat sebelum itu, hari ini mengeluarkan zakat, ini Bang Alwan misalnya mengeluarkan zakat atau siapa, tidak melalui amilin. Katakanlah mulai zakat kepada, mohon maaf misalnya ada tetangga yang dianggap nih tetangga itu miskin misalnya gitu, fakir miskin, kasihan nih, kasihkan zakat ke tetangga misalnya gitu kan. Saat ini nih sebelum wajib zakat. Nah maka itu zakatnya belum sah, belum gitu kan, pending dulu. Sah dan tidaknya nanti menunggu malam lebaran. Itu gimana? Gini, pas malam lebaran sampai hari lebaran, apakah tetangga tersebut betul-betul miskin saat itu atau enggak? Kita ini itu. Jadi kita harus kontrol nantinya. Gitu. Kita lihat tetangga, oh ternyata benar-benar miskin. Dan miskin bab zakat itu emang sangat rendah. Yaitu miskin bab zakat itu, dalam bab zakat orang tidak punya makanan pokok, nggak bisa makan gitu kan gitu untuk dia dan keluarganya. Nah ini kan kalau bicara tidak punya makanan, terutama di malam lebaran, itu sangat sulit, sangat jarang. Alhamdulillah kita bersyukur gitu kan. Itu barangkali kalau di sebagian daerah barangkali masih mungkin, tapi kalau lihat kami di paling tidak di Cianjur, tetangga malah tadinya yang tidak punya oge ketika malam lebaran subur gitu. Nah biasanya kan gitu ya, mungkin barangkali ada yang kasih THR gitu kan, dan ya terserah dari mana aja. Tetapi yang penting ketika malam lebaran dia punya makanan pokok cukup untuk keluarga, itu tidak miskin kategorinya. Sementara tadi zakat itu dia kasihkan dengan alasan miskin dan ternyata tidak. Nah ini yang jadi masalah. Dan kalau terjadi seperti itu maka zakatnya tidak jadi. Kita harus ambil kembali tuh, gitu kan itu. Diambil masa nggak enak. Oh diambil nggak enak juga, gitu kan. Ya itu kan. Dan akhirnya kita harus mengeluarkan kembali. Itu kalau dengan perorangan. Nah makanya adalah alhamdulillah sekarang ada amilin, baik Basnas atau ke bawah ada namanya UPZ, baik tingkat kecamatan, desa, bahkan sampai DKM. Ada ya? Iya. Atau lembaga-lembaga, kan kita membentuk UPZ itu dari berbagai. Nah kalau ke UPZ gitu, mau tingkat ke DKM, desa atau kecamatan atau ke Basnas, maka ketika ini Bang Alwan tadi mengeluarkan hari ini, nih zakat saya 37.000 atau 50.000 atau dengan beras 2,7 kilo, maka saat ini juga selesai, sudah sah. Gak harus menunggu nanti malam lebaran nih ambil kemana gitu. Nah, seperti itu. Itu perbedaannya. Silakan aja coba dicerna gitu kan. Barangkali itu kan sangat rentang tidak sahnya kalau dengan perorangan. Karena biasanya nggak miskin lah malam lebaran itu kebanyakan itu. Seperti itu bedanya. Jadi makanya kenapa zakat harus keamilin? Yaitu pertama agar sahnya secara pasti gitu. Jadi nggak ada kebimbangan juga kita. Gitu. Yang kedua tadi hikmahnya. Hikmahnya apa? Nanti bisa untuk bagaimana semua asnaf terbagi gitu. Itu yang penting. Adil merata. Nah, gitu. Semua asnaf itu kan gitu. Ya. Nah, nanti kalau misalkan zakat sudah ya melalui ya salah sebutkanlah di sini melalui Basnas gitu. Iya, betul. OPZ ataupun yang betul. Kiai sebutkan. Nah, nanti ketika zakat fitrahnya sudah terkumpul, nanti bagaimana teknis pendistribusian zakat tersebut nanti? Iya. Betul. Nanti kan terkumpul nih. Kalau di tingkat DKM, kalau zakat fitrah sebetulnya di tingkat DKM sendiri akan mendistribusikan.
Nah, di tingkat DKM, walaupun ada persentase bagi-bagi distribusi ya gitu ya. Oke. Di tingkat DKM dia distribusikan sebanyak 70%. Siap. Dengan asnaf-asnaf yang ada di sekitar itu tentunya. Tapi kan dari 8 asnaf itu tidak akan ada semua. Iya. Rikob tidak ada dipastikan kan. Kadang-kadang kalau di daerah mu'alaf juga tidak ada. Kadang-kadang Ibnu Sabil juga tidak ada gitu. Barangkali yang ada itu hanya fakir, miskin, gorim. Kalau gorim banyak sekarang. Gorim itu yang punya hutang. Pasti. bisa jadi asnaf terbanyak sekarang ini gitu kan. Iya. Gorim, sabilillah kan gitu. Paling seperti itu, tambah dengan amilinnya sendiri. Kalau di kebanyakan itu, nah mereka distribusikan dengan persentase awalnya tentu karena asnaf pokoknya 8 dulu. Jadi dibagi 8, berarti rata-rata 12,5% per asnaf. Nah, lalu asnaf yang nggak ada yang mana? Misalnya tidak ada yang lain, maka asnaf yang tidak ada jatahnya kira-kira ikutkan atau digabung kepada asnaf yang ada. Dama ini perbanyaklah di fakir miskin gitu. Kalau untuk zakat fitrah. Oke, ini yang mau tanya-tanya boleh ya sekali lagi. Ya, silakan. Atau di 085722646792 lewat TikToknya juga boleh. Kita sapa dulu Mitra Cianjur FM yang menyimak lewat TikToknya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih ya sudah bergabung lewat TikToknya buat semuanya. Dan Pak Kiai sudah ada yang bertanya? Boleh. Siap, langsung saja. Nah, Pak Kiai, menurut Kiai katanya, Assalamualaikum, selamat pagi. Lebih abdol mana zakat fitrah yang kita keluarkan, lebih baik dengan beras atau dengan uang? Nah, seperti apa penjelasannya? Baik. Terima kasih sebelumnya dari Kang Fajri. Terima kasih. Mangga. Siap, sebetulnya begini. Yang pokok itu adalah dengan beras. Jujur saja dengan beras secara fikih, karena emang kita harus mengeluarkan zakat sesuai dengan makanan pokok yang kita makan. Nah itu. Tetapi diperbolehkan dengan uang, gitu kan? Dengan kimah kalau bahasa Arabnya. Asal ada ketetapan. Alhamdulillah kalau Cianjur kan sudah ada ketetapan. Makanya sebetulnya secara umum tentu lebih utama dengan beras. Ya. Tetapi bagi orang yang sibuk, bagi orang yang susah gitu untuk ngurus itu, maka jadi lebih utama dengan uang. Jadi tergantung nanti individu orangnya sebetulnya. Kan memudahkan juga ya. Kan ini juga sekarang kan apa ya? Kalau misalkan mau zakat fitrah melalui Basnas juga banyak kemudahan-kemudahan. Betul kalau sekarang iya. Seperti apa Pak Kiai? Iya, baik. Sekarang kan apalagi sekarang serba digital ya. Itu membayar zakat itu bisa langsung sih. Bisa langsung. Sekarang kan hampir semualah digitalisasi sudah menyeluruh. Dana itu kan, uang itu sekarang mah hampir sudah jarang uang cash kan. Itu tinggal klik saja sudah mudah. Dan karena alhamdulillah kalau zakat itu tidak seperti akad-akadan yang lain, asal dia ketika mengklik, kalau dengan apa namanya digital, mengklik mengeluarkan itu, niat dia mengeluarkan zakat itu jadi gitu kan. Gitu langsung kan gitu. Jadi gak mesti kita ijab kabul jabat tangan gitu kan gitu. Gak seperti itu kalau zakat. Asal niat mengeluarkan zakat itu sudah selesai. Itu mudah, dan Basnas memfasilitasi itu gitu kan, di baik Instagram, website itu, atau bisa langsung juga menghubungi Basnas. Oke, nanti bisa ya. Ada lagi katanya gini, Assalamualaikum, selamat pagi Cianjur FM, narasumber dari Basnas juga selamat pagi, semoga sehat selalu. Ini mau tanya, kalau misalkan dalam satu keluarga itu benar-benar tidak mampu tapi ingin mengeluarkan zakat fitrah, itu bagaimana mekanisme mengeluarkan zakat yang satu keluarga itu yang kurang mampu bahkan tidak mampu katanya? Ya sebetulnya sudah tadi saya sampaikan, kalau tidak mampu nggak usah. Ya. Iya, nggak usah anyuk ngahutang sebetulnya. Ya, jangan sampai. Iya, nggak usah gitu kan. Agama itu tidak membebankan. Iya kan, agama itu berpatokan la yukalifullah nafsan illa wus'aha. Kalau emang tidak mampu nggak apa-apa, nggak usah mesti kita nganyuk dulu atau nambah beban kalau gitu. Tapi kalau benar tidak mampu, jangan api-api tidak mampu gitu. Cuma kan begini, kadang-kadang orang merasa tidak mampu padahal punya motor gitu kan. Padahal punya motor, HP-nya bagus lagi. Nah, itu dipertanyakan ketidakmampuannya gitu. Oke, seperti itu ya. Kesini selamat pagi ya dari kawasan Padalarang. Aduh, ternyata ya sampai ke sana. Iya. Di luar Cianjur. Boleh. Ya. Boleh, kalau gak apa-apa. misalkan yang
dari luar Kabupaten Cianjur pengen ke Basnas karena setelah mendengarkan Pak Kiai ceramah di sini, talkshow di sini, bisa? Oh iya bisa, tapi ke Basnas daerah masing-masing. Ke Basnas daerah masing-masing. Ya tentu kalau Bandung ya kan di Bandung juga ada Pengen Basnas. masa ke Cianjur aja? Tidak boleh. Tidak boleh. Iya gitu. Karena zakat fitrah itu harus didomisili orangnya. Iya begitu. Seperti itu ya. Tapi Iya. pengen gitu, terima kasih aja. Tapi kalau mau ke Cianjur boleh sodakoh gitu. Ada lagi dari Kang Heri di Ciranya, selamat pagi katanya ini. Selamat pagi Pak Kiai, kalau misalkan ternyata ada ketakutan nanti di pas malam takbir kita tidak punya sesuatu untuk zakat fitrah. Nah kalau misalkan dari sekarang tidak apa-apa ataukah memang uangnya bisa ditabung atau bagaimana gitu? Nah, kalau sekarang kan seperti tadi, jadi sebetulnya sekarang itu belum wajib. Wajibnya nanti dari mulai malam lebaran sampai hari lebaran. Ternyata pas sekarang mengeluarkan zakat nih, kita keluarkan zakat hari ini misalnya. Ternyata nanti di malam lebaran tidak punya, jadi orang tidak mampu. Sebetulnya zakat kita bisa ditarik kembali. Iya, jadi itu tulus kan. Gak jadi ternyata saya bukan orang yang harus berzakat gitu kan. Itu diambil kembali, emang seperti itu. Seperti itu. Gitu. Oke, buat Kang Heri di Ciranjang juga terima kasih, selamat pagi, sehat selalu buat semuanya. Masih ada waktu kurang lebih 30 menit ke depan kebersamaan kita tentunya di acara Talkshow Lintas Perangkat Daerah. Nah, bersama Basnas Kabupaten Cianjur membahas terkait dengan kupas tuntas zakat fitrah. Nah, ini juga tadi kan disebutkan ya untuk besaran zakat fitrah di wilayah Kabupaten Cianjur ada dua ya. Iya. 37 dan 50. Ada yang 50.000. Dan katanya tadi juga sekalian dari Kang Heri nanya, bagaimana cara yang menentukan itu siapa dan bagaimana cara penentuannya? Iya, siap. 37.000 dan 50.000 dan itu apakah memang suatu wilayah akan berbeda atau sama? Terima kasih dari Kang Heri di Cianjur. Baik, terima kasih Kang Heri. Iya benar, pertanyaan yang sangat bagus. Iya, emang tentu setiap daerah itu barangkali bisa berbeda. Karena kami untuk menentukan itu berdasarkan namanya satu, kita melalui rapat musyawarah dan sebelumnya kita survei harga. Iya survei harga beras. Iya kita survei, kita menugaskan tim gitu kan, tim survei dari mulai Cianjur Selatan, Cianjur Tengah, Cianjur Utara gitu kan gitu, dan beberapa sampel harga terkait dengan harga beras tersebut. Dan kita juga panggil juga atau musyawarah juga dengan dinas-dinas terkait, perdagangan kan, pertanian gitu, dan pemerintah daerah dan MUI. Kita rapat, kita ini harga-harga yang ada di Kabupaten Cianjur kayak seperti itu. Dan juga dari Bulog gitu, dia menjelaskan kronologi harga, tulis nanti perkiraan di bulan Ramadan seperti apa dan seterusnya. Maka jatuhlah nilai harga beras sekitar waktu itu 13.000 per kilo itu. Dan di compare kali 2,7 maka jatuh di angka 37.000 itu sebetulnya. Nah, itu berdasarkan musyawarah dari berbagai pihak. Termasuk MUI, termasuk bagian perdagangan dan pemerintah daerah. Lalu kita usulkan kepada pemerintah daerah dan ini kepada bupati. Dan bupati yang mengeluarkan SK kan gitu. Itu. SK-nya. Nah, kalau sudah ditetapkan oleh imam kalau dalam kitab-kitab, ya dalam ini oleh bupati, berarti udah jadi ketetapan gitu. Dikeluarkan ya itu. Jadi harus seperti itu besarannya. Lalu misalnya terjadi seperti ini misalnya. Ternyata di daerah mereka menghitung 2,7 juta tidak 37.000 misalnya gitu. Bagaimana kalau seperti itu? Nah, makanya sebetulnya begini, zakat itu kan tetap pada dasarnya dua. Mau dengan beras, nah itu jatuhnya 2,7 kilo atau dengan uang gitu. Jadi jangan dihitung-hitung seperti itu, karena sudah ditetapkan oleh pemerintah atau oleh bupati bahwa kalau dengan uang 37.000 udah selesai. Gitu. Ternyata berbeda dengan harganya nggak apa-apa. Paling nanti kalau nggak mau nih terlalu kemahalan, ya udah dengan beras aja 2,7 kilo itu. Nah itu kalau misalkan ternyata ada uang lebih, mau dilebihkan gitu. Oh ya alhamdulillah. Sebetulnya. Jadi zakat itu kan sifatnya jangan kurang, tapi bagusnya lebih. Jadi kalau lebih emang jadi sodako itu. Kan zakat nih 37 nih. Tanggungnya ini uangnya 50.000 gitu kan gitu. Udahlah nggak usah dikembalikan. Udah berarti itu jadi sodako.
secara otomatis itu. Dan sedekah di bulan Ramadan loh dilipat gandakan padilahnya, karena ganjaran sunnah di Ramadan itu jadi ganjaran fardu. Fardu dilipat gandakan paling tidak 70 dan seterusnya. Oke, jelas banget ya Mitra penjelasan dari Pak ini. Dan buat Mitra yang mau gabung lagi boleh, yang sudah masuk pertanyaan ke WA kami dan SMS ini sudah banyak juga yang masuk ke SMS-nya, nanti kita bacakan ya. Siap, mangga. Nanti kita jeda dulu seperti Iya. tapi nggak ngopi ya Pak Kiai. Iya, cuma tidak. Oke, buat Mitra jangan kemana-mana, Iya, iya, iya. tetap di sini di 102,5 Cianjur FM Radio Kamemet Balarea. Masih di sini Mitra Cianjur FM di 102,5 Cianjur FM, tentunya di Talkshow bersama Basnas Kabupaten Cianjur, membahas tentang kupas tuntas zakat fitrah dengan narasumber ada Bapak Dr. Kiai Haji Aden Ali Abdullah MPDI selaku pimpinan bidang pengumpulan Basnas Kabupaten Cianjur, dan juga ada tim supporter dari sana. Yeay! Alhamdulillah mitranya rempek Mitra pokoknya dari Basnas, tentunya untuk memberikan informasi buat Mitra Cianjur FM semuanya. Yang mau gabung lagi boleh di 2700300-nya atau di 085722646792-nya atau juga lewat TikToknya. Terima kasih yang masih stay tune juga, terima kasih ya. Dan ini ada Kang Hendra sudah bertanya lagi. Langsung pakai ke pertanyaan aja? Ya, silakan. Oke. Katanya bagaimana kalau misalkan ada orang yang mampu tapi lalai membayar zakat, apa hukum bagi orang tersebut dan apa yang akan terjadi pada dirinya? Katanya. Pada dirinya. Ajar gue gitu. Iya. Seperti apa Pak Kiai? Itu jangan sampai ya, naudzubillah itu kan. Ya benar. Ya. Emang zakat kan bagi orang muslim yang mampu itu kewajiban yang jadi pokok sebenarnya. Bukan kewajiban yang apa ya, kewajiban yang minimal gitu. Tapi justru kewajiban yang pokok sehingga masuk di kategori tiangnya agama kan. Nah itu tiangnya agama. Bayangkan kalau tiangnya agama kan ada sholat, ada puasa, ada zakat. Salah satu tiangnya aja gak ditunaikan, katakan berarti tiangnya ada yang roboh satu, itu bangunan tidak akan tidak akan berdiri, itu akan hancur. Nah, terus bagaimana hukumnya? Ya tentu seperti tadi, orang yang lalai gitu. Tapi kalau lalai gitu ya, ke bahasa Sunda lalai gak apa-apa sih, gak zakat. Lalai, lalai itu kelelawar gitu kan. Kalau lalai ya gitu kan. Kalau lalai karena lalainya dia, ya katakanlah lalai itu pemahamannya dia tidak mau mengeluarkan zakat misalnya gitu kan. Tidak berarti orang tersebut ya, naudzubillah, orang tersebut berarti membangkang kepada perintah agama terkait dengan zakat. Dan tentu secara hukum ya haram, dan juga orang tersebut bagian tindak orang yang membangkang. Kalau dulu zaman Rasulullah atau zaman sahabat itu langsung diambil alih tuh di perangan. Jadi zaman Sayyidina Abu Bakar pernah juga ada sekelompok orang yang gak mau lah, katakan gak mau mengeluarkan zakat, maka diutus bala tentara untuk di perangan mereka gitu. Bahkan ada yang satu kampung pernah dibakar gitu karena tidak mau mengeluarkan zakat gitu. Ya secara dosa tentulah. Bahkan dalam ayat Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatim sahun gitu kan. Pada akhirnya di ujung ayat wayam naunal maun. Well, bagi orang aywel itu siksaan yang sangat dahsyat di neraka. Bagi orang yang pada akhirnya wayam naunal maun, ujungnya ayat, orang yang mencegah dari zakat. Artinya orang yang tidak mau mengeluarkan zakat bagi yang mampu. Terus dampaknya apa kepada dianya? Zakat itu begini, kalau zakat mal tentu di samping melaksanakan kewajiban akan menjadikan harta yang ada itu berkah, bersih dan lain-lain. Zakat badan juga sama, kan zakat itu tutohiruhum wa tuzakihim gitu. Artinya membersihkan diri. Bayangkan saja kalau diibaratkan diri kita seperti mesin, motor atau mobil, lalu tidak dibersihkan, ya dipastikan mogok lah gitu. Gitu. Ya diri kita nanti reged, usaha kita gak jalan barangkali, kita dibebankan oleh hal-hal yang masya Allah barangkali tidak tenang, intinya tidak bahagia, takutnya tidak selamat di dunia juga gitu kan. Gitu, naudzubillah. Nah itu fungsi-fungsi, karena zakat itu adalah tutohiruhum wa tuzakihim. Jangankan tidak berzakat atau jangan kotor, kita tidak mandi aja gimana rasanya?
Tidak mandi aja sehari. Nah, gitu. Apalagi 1 tahun. Gitu, seperti itu. Nah itu untuk orang yang mampu tapi lalai membayar. Iya, untuk orang yang mampu. Nah kalau misalkan ternyata lalainya karena lupa, Karena bagaimana? lupa. Ternyata niatan dari awal tuh udah ada nanti mau nanti. Pas waktunya Lewat waktunya, ya itu. seperti apa? Ya sebetulnya kalau karena lupa, emang bener-bener lupa gitu. Ya sebetulnya ada beberapa pendapat. Yang pendapatnya keluarkan saja ketika dia ingat. Oh. Nah, ternyata ingat tanggal 2 itu. Gitu kan itu sudah selesai. Aduh, ya keluarkan aja gitu kan. Itu gak apa-apa. Itu jadi semacam kodok gitu, kodok zakat itu gak apa-apa. Tapi kalau benar-benar lupa asli gitu, mudah-mudahan tidak dosa gitu kan. Kalau benar-benar lupa asli. Tapi kalau lalainya karena dia barangkali banyak dengan pekerjaan yang lain-lain sehingga terlalaikan, itu ada dosa. Karena wajib haram hukumnya mengeluarkan zakat dari akhir hari lebaran gitu. Oke. Ini dari Cepianto di Purwakarta ya Allah sing diparengkeun rezekina kanggo abdi Amin. Amin insyaallah, mudah-mudahan insyaallah. Pas waktunya mak. Insyaallah akan ada Pak siapa? Pak Cepianto insya Allah lah bersama keluarga. Amin. Bahkan tidak hanya untuk melakukan zakat, barangkali untuk THR insya Allah ada. Nah itu untuk bagi THR insya Allah ya. Pokoknya mak ya insya Allah berkah buat semuanya ada rezekinya. Nanti kita mengeluarkan zakat dan juga membagikan THR pada orang lain. Amin. Ini ada lagi dari siapa sebentar? Sebentar ini dari Kang Aris katanya Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kiai, mau tanya orang tua saya, bapak saya baru saja meninggal di bulan Ramadan ini. Apakah juga orang yang meninggal di bulan Ramadan wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah? Mohon pencerahannya, terima kasih. Baik, terima kasih. Yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu adalah orang yang mengalami 2 bulan. Maksudnya begini, mengalami akhir Ramadan dan minimal masuk di bulan Syawal. Contoh begini, akhir bulan itu batasnya waktu maghrib, bukan jam 12 malam. Kalau hitung-hitungan dipikih gitu ya, maghrib batasnya. Orang hidup sebelum maghrib akhir Ramadan, katakanlah misalan seperti ini, malam ini itu malam lebaran, ya contoh saja, malam sekarang itu malam lebaran. Orang hidup sebelum malam lebaran, kalau maghrib jam 6 ini contoh saja, 5:30 dia masih hidup. Sampai maghrib jam 6 masih hidup, lalu ada waktu lebih dari jam 6 walaupun hanya beberapa detik, meninggal lah misalnya gitu kan. Nah, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakat fitrah karena mengalami hidup Ramadan dan hidup di bulan Syawal. Itu. Nah, mafhumnya bagaimana kalau tidak seperti itu? Seperti ya tadi, meninggal di bulan Ramadan, itu tentu tidak wajib zakat karena tidak mengalami bulan Syawal. Itu tidak wajib zakat, nggak apa-apa, tidak harus dikeluarkan. Bagaimana kalau sudah? Nah, seperti apa? Sebetulnya bisa diambil kembali sih, silakan. Tetapi ya kalau mau sodakohkan saja nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau mau diambil ya silakan, karena emang dia itu tidak wajib. Nah, atau seperti tadi ada bayi lahir maghrib jam 6, katakanlah jam 6 maghrib itu belum lahir, pas jam 6 lebih 1 menit dia lahir. Maka tidak harus zakat karena tidak mengalami bulan Ramadan. Nah itu ya. Mantap Pak, penjelasan jelas sekali. Ada lagi dari Kang Odadi, kalau zakat fitrah diberikan langsung pada orang yang dianggap berhak menerimanya tanpa melalui Baznas, itu sah apa tidak katanya? Karena di wilayah wilayah saya banyak yang seperti itu. Kang Odadi Coet. Iya. Terima kasih Kang Odadi Coet ya. Pertanyaannya sangat bagus. Sebetulnya di awal-awal tadi kami sudah jelaskan gitu. Kalau dengan perorangan dan ternyata misalan benar dengan asnafnya, tetapi sekali lagi saya sampaikan ini rentang. Rentang gitu. Ya tadi sudah disampaikan kalau misalnya menganggap ini miskin, misalkan asnaf itu fakir miskin, maka kita harus kontrol dia itu miskin nggak malam lebaran gitu. Kalau ternyata malam lebaran sampai lebaran benar-benar miskin, maka zakat kita jadi sah gitu kan gitu.
tetapi ternyata melenceng, dia tidak miskin ternyata, walaupun sekarang miskin nih, sekarang tanggal-tanggal awal-awal Ramadan, tapi pas waktu malam Lebaran, oh dia malah berasnya banyak, uangnya banyak gitu, bahkan bagi-bagi dia gitu. Berarti itu tidak miskin, tidak sah zakat kita, itu kan itu masalahnya. Gitu. Gitu. Makanya kenapa harus ke Bajnas atau ke UPZ atau ke Amilin supaya sahnya yakin dari awal. Karena kekhawatiran itu. Tapi kalaupun misalnya katakanlah sahnya, ya saya lebih ekstrim lagi nih. Katakan sah ya, ternyata emang miskin di malam Lebaran itu, berarti sah zakatnya, tetap saja orang tersebut tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Iya, ya karena ini kan pemerintah mengatur sekarang melalui Bajnas. Jangan lupa yang harus kita ikuti itu kan tiga hal. Satu, atiullah, ya, taat kepada Allah. Yang kedua, ati Rasul, taat kepada Rasul. Yang ketiga, wa ulil amri minkum. Ulil amri itu adalah pemerintah. Ya. Kita harus ikuti juga gitu kan, pemerintah sudah membentuk badan namanya Bajnas. Ya harus ke sana gitu. Itu bagian dari orang yang taat kepada pemerintah juga itu ekstrimnya sejauh itu kan. Ya. Oke ya, sama Dadi, seperti itu penjelasan dari Pak Kiai. Ini ada lagi, selamat pagi, mau tanya. Bagaimana menurut Pak Kiai bahwa zakat fitrah itu dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat? Nah, seperti apa? Oh iya, hikmahnya ke sana. Tetapi kalau diatur itu. Kalau diatur. Iya. Kalau dengan orang, saya contohkan begini. Semua orang itu berzakat misalnya, tetapi dengan perorangan misalnya. Ke tetangganya gitu, apalagi zakat fitrah kan cuma satu kulak. Katakan 37.000, kasihkan ke tetangganya. Lalu tetangganya ya 37.000 tidak akan merubah menjadi benghar. Mau matak jadi kaya. Apalagi tetangganya suka merokok. Belikan kan rokok, selesai. Habis sudah. Habis sudah. Sampai di sana. Gitu kan. Jadi enggak matak mensejahterakan, menurut saya enggak. Tapi kalau dikumpulkan di DKM gitu, diambilin. Katakanlah satu DKM misalnya 500 jiwa gitu kan. Kali 37.000 berapa? Itu akan terkumpul ratusan, paling tidak puluhan juta. Nah, gitu kan, per DKM saja. Ini bicara kecil-kecilan, skala kecil nih. Karena saya melaksanakan itu. Saya mengumpulkan semua dari DKM, dan alhamdulillah terkumpul itu sekitar 100 juta. Satu DKM saja. Nah, lalu kita ambillah, kan tidak semua miskin tuh. Gitu. Kita ambil orang yang benar-benar miskin. Kira-kira nih, dengan 100 juta, kita bisa secara teori membantu berapa orang. Asnaf yang lain kita kasih, tapi kita fokuskan kepada untuk mensejahterakan itu. Ada orang yang miskin kita panggil, kenapa miskin gitu kan kira-kira. Barangkali ternyata dia itu punya kemampuan untuk usaha, tetapi tidak punya modal. Nah itu kita kasihkan, kita kasih modalnya. Siapa tahu tadinya misalnya tidak punya usaha, sekarang dia berjualan bakso atau berjualan bubur atau apapun. Bisa jadi tahun kemudian dia bukan mustahik, malah dia yang berzakat. Itu mensejahterakan namanya. Kita ambil 10 atau tergantung nanti. Yang jelas ketika dikumpulkan akan ada itu, dan akan bisa merubah, membantu beberapa orang yang tahap hidupnya kita bisa rubah. Tetapi kalau zakat dengan perorangan, ya nggak jadi apa-apa. Dan inilah yang terjadi di, mohon maaf, barangkali di Indonesia kebanyakan. Sehingga zakat yang seharusnya menjadi program terdepan untuk mensejahterakan, tetapi faktanya belum. Kenapa? Karena masyarakatnya sendiri tidak mau diurus tentang zakat. Iya. Itulah kira-kira gitu. Oke. Dari Ibu Dede sebelumnya kita sama. Ibu Dede di Bebas, selamat pagi. Katanya gini, saya seorang janda, setiap zakat fitrah saya pasti selalu mengeluarkan zakat fitrah tersebut. Tapi di wilayah saya selalu kebagian karena itu Pak DKM-nya selalu membagi-bagikan dari kumpulan zakat-zakat masyarakatnya. Nah itu bagaimana hukumnya katanya? Iya, dia seorang yang janda mampu mengeluarkan zakat tapi sama DKM masjid selalu kebagian juga. Ya gak apa-apa. Kalau kebagian dari amilin namanya kan dari DKM itu gak apa-apa.
Gitu, walaupun barangkali dia asnafnya bukan asnaf fakir miskin, gitu kan? Barangkali gitu, kalau dia tidak masuk di kategori miskin, barangkali masuk di kategori asnaf yang lain, gitu. Walaupun ataupun misalnya, mohon maaf misalnya ekstrimnya, ternyata dia itu bukan asnaf, gitu kan? Nah. Ya bagusnya dia menolak, bagusnya gitu kan? Aduh punten, abdi mah sanes mustahik, maning pasihkeun we ka anu mustahik. Bagusnya gitu kan gitu. Kalau emang dia bukan salah satu dari asnaf zakat yang 8 itu. Bisa ya menolak ya? Oh iya bisa, gak apa-apa gitu. Gak apa-apa, itu lebih baik. Gitu. Meskipun kadang betul ada di wilayah saya juga ada yang seperti itu tuh. Oh, iya. Jadi pas malamnya tuh betul Pak Kiai dari panitia DKM itu tuh membagi-bagikan Iya. gitu ya. Seharusnya menolak dengan undang, insya Allah DKM juga tidak keberatan kok. Iya. Tapi kalau misalkan orang yang menerima zakat lebih dari 1 kali, nggak apa-apa itu Pak Kiai. Kalau dari orang yang berbeda nggak apa-apa. Oh, oke. Bisa berarti. Iya, contoh misalan, saya misalan seorang yang mustahik. Ternyata Bang Alwan kasih zakat ke saya, alhamdulillah. Ibu kasih juga, alhamdulillah. Ini ya alhamdulillah. Gitu. Bisa berarti ya. Iya gitu, nggak apa-apa gitu. Oke ya, dari Mama Dede seperti itu ya. Kalau misalkan ibu nanti dikasih, ibu mau menolak, tolak saja. Bagusnya begitu gitu kan. Kalau merasa bukan asnaf ya, bukan fakir miskin, bukan sabilillah, bukan ibnu sabil, kan itu asnaf ada 8. Bukan gorimin juga gitu. Tapi kalau merasa, oh ada abdi asnaf udah boga hutang. Paling banyak. itu bisa juga, ya silakan gitu. Oke, ada lagi ini dari siapa? Dari Gaby di Cibabar. Assalamualaikum Pak Kiai, mau tanya bagaimana jika kita mengeluarkan zakat fitrah pada keluarga kita sendiri, misalkan kepada saudara kandung atau sama mertua. Oh iya, gini. Zakat fitrah itu tidak boleh kepada orang yang kita nafkahi. Nah, intinya itu. Contoh, kita mengeluarkan zakat nih, seorang suami kepada istrinya zakatnya. Padisina oke ditanggung jawab gitu, tidak boleh. Atau kepada anaknya misalnya gitu. Nah, itu tidak boleh. Kalau di luar orang yang kita nafkahi, gak apa-apa. Asal orang tersebut tadi masuk kategori asnaf, tentunya sama. Misalnya kita punya saudara. Mohon maaf ya saudara, kita miskin gitu kan gitu. Ya kayak apa-apa kita ke sana gitu. Bisa ya. Ah, bisa itu. Oke ya, alhamdulillah. Ini Kang Odading apa katanya? Oke Pak Kiai, terima kasih. Katanya pencerahannya dan semakin tahu dan paham terkait dengan zakat fitrah. Insya Allah nanti karena ada lewat masjid itu bisa ya bagian dari Basnas atau bagaimana katanya? Iya betul. Alhamdulillah kalau di Cianjur ya, kita bicara Cianjur, barangkali setiap kabupaten itu berbeda. Kalau Cianjur kita sudah membentuk amilin sampai tingkat DKM. Nah, itu namanya UPZ gitu. UPZ itu adalah amilin yang kami SK-kan. Di Cianjur itu kita alhamdulillah, sehingga kita Basnas Cianjur punya penghargaan Bu. Dari nasional, dari provinsi terkait banyaknya UPZ gitu. Sampai tingkat DKM. Kita kan sekitar 6.000 dan 6.000 DKM di bawah Basnas itu. Nah makanya yang disebut amilin nggak usah ke Basnas, nggak usah jauh-jauh ke Basnas gitu. Maka kan saya yakin di setiap daerah ada DKM-nya, ke DKM aja nggak apa-apa. Dan itu adalah bagian dari amilin yang di SK-kan oleh Basnas. Oke, kita sapa lagi dari kawasan Kemang ini. Selamat pagi, assalamualaikum. Akilah lagi manco tentang zakat fitrah yang dijelaskan oleh Basnas sangat bermanfaat sekali katanya. Alhamdulillah, terima kasih. Nah tentunya Pak Kiai, nah ini kan waktu untuk mengeluarkan zakat. Iya. Insya Allah kan abdolnya nanti ya di malam itu. Oh itu wajibnya. Wajibnya bukan abdolnya. Bukan abdolnya, wajibnya, tapi sudah boleh dari sekarang biar nyalse itu. Nah, kata Kang Heri lagi, Kang Heri mah tetap mau sekarang aja boleh ya Pak Kiai? Oh iya, silakan, alhamdulillah gitu. Dengan garansi. Garansi apa garansinya? Kalau nanti mohon maaf tapi tidak ini, kalau ternyata tidak sampai dengan waktunya itu bisa diambil kembali. Tapi insya Allah lebih baik dari sekarang, lebih baik agar kita lebih cepat-cepat melubarkan kewajiban namanya. Ada lagi Pak Kiai katanya mau niat mengeluarkan zakat fitrah, boleh disebutkan kalau misalkan kita mengeluarkan zakat fitrah untuk istri
apakah juga niatnya nanti sama dengan kita mengeluarkan sendiri atau bagaimana? Oh iya. Siap, boleh? Niatnya begini, kalau bahasa Arab kan nawaitu an ukhriza kan gitu bahasanya. Kalau bahasa Indonesianya niat saya mengeluarkan zakat fitrah untuk, nah ini ada untuknya. Kalau untuk saya ya sebutkan saya untuk saya. Untuk istri sebutkan untuk istri, untuk anak gitu misalnya gitu. Kita misalnya satu keluarga sajalah digabungkan nggak apa-apa. Saya niat mengeluarkan zakat untuk saya, anak, istri, anak gitu kan gitu. Nggak apa-apa. Yang penting niatan mengeluarkan untuk siapa? Untuk siapa? Itu untuk saya, untuk istri, untuk anak. Dan juga boleh saja kita menjakatkan untuk semua yang kita nafkahi gitu tuh. Satu keluarga yaitu niatkan kita sendiri nggak apa-apa. Jadi yang di jakatan nggak usah niat kembali. Nah, anak kan sudah nih, istri kan sudah. Istri itu nggak usah mengeluarkan lagi, nggak usah niat lagi gitu. Tinggal sebutkan saja yang zakatnya sudah, yang semua gitu kan, selesai. Nah gitu kan. Meskipun misalkan ini untuk para pegawai ternyata ya misalkan ya melalui kantor misalkan ada. Ternyata di rumah dijakatkan lagi sama suami bisa. Atau bagaimana? Iya, sama suaminya kan, ya bisa. Istri sudah mengeluarkan lewat kantor misalkan. Gitu, berarti double itu zakatnya. Sebetulnya ya kalau double sih gak apa-apa jadi sedekah salah satunya. Tapi kalau diambil lagi salah satu boleh gitu. Oh ternyata sudah sama suami, ya mah jadi mual. Tapi kalau diambil lagi jangan. Jadi kami susah gitu kan. Udah jadi sedekah aja gak apa-apa. Itu akan lebih banyak pahala itu. Ini siapa lagi? Ini boleh untuk orang yang sudah meninggal katanya. Jadi orang meninggal saya zakat fitrahkan gitu. Oh itu gak usah. Gak usah. Ini masih dari mama dede. Oh suaminya mungkin ya. Mama dede janda. Kalau yang sudah meninggal kan tadi ya yang kewajiban zakat itu seperti itu gitu. Kalau yang meninggal udah. Kalau kita ingin pahalanya gak apa-apa, isolkan aja pahalanya. Kita berzakat nih, zakat fitrah kita isol. Isol gini, ya Allah, semoga padilah atau ganjaran zakat fitrah saya disampaikan juga kepada yang meninggal nih siapa? Kepada suami, istri, ayah, ibu itu insya Allah akan oleh Allah akan sampaikan itu. Oke, ya. Nah ini seperti itu ya. Oke, ada lagi Fitrah Cianjur FM. Sebentar ya kita cek dulu untuk WA dan SMS jadi bolak-balik ini. Sebentar. Juga terima kasih buat kita yang masih stay tune di TikTok LPPL Cianjur FM. Kita membahas terkait tentang apa ya ini sekarang. Tentunya kupas tuntas zakat fitrah. Nah, Pak Kiai, kita sudah di akhir ini, tapi ada yang mau disampaikan lagi. Siapa tahu masih ada apa closing ya. Yang tertinggal gitu sebelum nanti himbauan untuk masyarakat Kabupaten Cianjur ada nggak terkait dengan zakat fitrah yang memang masih belum tersampaikan? Seperti apa? Ya baik warga Cianjur ya khususnya, bahwa emang seperti yang sudah sampaikan, zakat itu adalah fungsinya tutahhiruhum wa tuzakkihim. Bagaimana kita menjadikan jiwa yang bersih, badan yang bersih, yang sehat itu kan, baik secara rohani, jasmani dan rohani, maka tunaikanlah zakat fitrah. Yang kedua, zakat fitrah itu adalah bagian dari bagaimana Islam memanage terhadap kepedulian sosial, itu kan gitu. Sehingga jangan sampai ada orang yang di hari lebaran pokoknya ada orang yang tidak mampu, kelaparan dan lain-lain. Di samping bahwa ini adalah bagian yang menguatkan agama, maka saya tentu secara amal ma'ruf tentunya mari kita mengeluarkan zakat fitrah dengan catatan, dengan sah, dengan benar, sesuai dengan hikmahnya, yaitu mengeluarkan zakat fitrah melalui amilin-amilin yang sudah ada di Kabupaten Cianjur. Nah, seperti itu. Cukup Pak? Iya, cukup. Oke, Mitra Cianjur FM, demikian talkshow kita kali ini bersama Basnas Kabupaten Cianjur membahas tentang kupas tuntas zakat fitrah bersama Kiai Haji Aden Ali Abdullah MPDI. Tentunya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai dapat bermanfaat untuk amin ya Allah ya rabbal alamin. Betul ya, jadi pencerahan. Iya. Terima kasih ilmu sekali Pak Kiai sudah hadir di sini. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Amin insyaallah. Amin insyaallah. Insyaallah nanti datang lagi ke sini. Insyaallah. Menjelang lebaran masih ada ya jadwal. Menjelang lebaran. Setelah lebaran juga gak apa-apa, biar ngopi. Baik. Ya, ada kakak. Ya. Oke ya, dan
Mitra Cianjur FM juga terima kasih yang sudah nyimak di TikToknya, yang sudah mendengarkan lewat Cianjur FM, terima kasih, yang sudah bergabung, yang sudah bertanya lewat WA, SMS, terima kasih. Nah, jadi buat Mitra Cianjur FM informasi lengkap tentang zakat infak sedekah, boleh ya yang belum follow Instagram, yang belum follow Instagram Basnas Cianjur, mau Pak Haji mau saya yang bacakan? Nah, boleh ya Instagram Basnas Kabupaten Cianjur ada di @basnascianjur, websitenya ada di kapcianjur.basnas.go.id dan nomor layanan ada di 087773459995. Lengkap informasinya ya. Insyaallah. Oke, sekali lagi ya buat Mitra Cianjur FM yang mau tanya-tanya terkait apapun zakat infak sedekah, boleh ya sekali lagi follow Instagram Basnas Cianjur di @basnascianjur, websitenya di kapcianjur.basnas.go.id dan nomor layanannya ada di 087713459995. Demikian. Udah follow semuanya? Udah follow? Sudah. Aman. Ada yang mau disampaikan Pak? Ini sudah cukup ya. Oke, demikian mitranya. Terima kasih sekali lagi. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dan untuk Mitra Cianjur FM yang hari ini belum bisa mendengarkan, boleh nanti kan di sana juga menerima konsultasi. Oh iya. Bisa. Alamatnya kalau mau langsung datang di mana? Alamatnya di kantor Kementerian Agama, komplek kantor Kementerian Agama Sadewata. Nah, itu komplek kantor Kementerian Agama Sadewata. Itu mah deket ya? Dekat. Main, katanya ini punya uang sekarang mau ke sana. Itu. Boleh, biar tepat sasaran aja. Terima kasih ya, mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Yang bertugas hari ini Isra ini dan juga narasumber dari Basnas Kabupaten Cianjur pamit undur diri dari tuan dengan mitra semuanya. Terima kasih akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersinar cerah, harapan tumbuh di setiap langkah. Di Cianjur tanah penuh berkah, kita berbagi, kita berserah.